Menempuh jalur hukum maksudnya PK atau seperti apa? Ya, kalau mau PK silakan PK. Oke. Gitu, Pak. Artinya memang dan PK itu tidak menghapus eksekusi. Eksekusi sudah tidak ada penghalang lagi mau PK mau yang lainnya. Oke. Saya tanya terakhir Pak Komisioner, kapan akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung terkait hal ini? Di minggu depan. Minggu depan. Ini masih hari Selasa. Apa yang ingin disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung? Ya, tentunya satu tetap mendorong untuk segera dilakukan eksekusi, kemudian kaitannya kendala-kendala tentunya akan kita analisa. Menteri Hukum dan HAM, Menkumham 2004-2007, Pak Hamid Awaludin dan juga Komisioner Komisi Kejaksaan Bung Nur Rohman. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Nur Rohman dulu sementara. Prof Hamid mohon tunggu sebentar. Prof Hamid. Pak Komisioner, bisa mendengar saya? Ya, mendengar Pak. Pak Komisioner, Pak Komjak. Dengar Pak, jelas. Oke, kalau gitu saya ke... Oh bisa, sudah? Audio itu jelas? Jelas Pak. Suaranya mungkin masih di mute itu, belum keluar. Saya melihat Anda berbicara tapi tidak keluar audionya. Sudah keluar? Sudah keluar nggak? Oke, nggak keluar suaranya nih. Di sini nggak ada suaranya. Saya nggak bisa mendengar. Pak Komisioner? Iya. Oke, baik. Oke, saya ingin bertanya bahwa kemarin Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Anang, ya, menyatakan bahwa siap mengeksekusi Sylvester Matutina. Saya mengkonfirmasi bahwa itu pernyataan Pak Anang. Dan ini hal yang tentu menjadi pertanyaan masyarakat setelah sekian tahun terpidana, lalu kemudian tidak ada eksekusi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkin komisioner juga sempat meneliti ke internal kejaksaan. Ada apa sesungguhnya? Ya, sebelumnya kita menyampaikan dulu tentang posisi kita bahwa dalam kasus ini Komisi Kejaksaan menilai keterlambatan pelaksanaan eksekusi oleh pihak kejaksaan memang perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penegakan hukum. Komisi Kejaksaan juga menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi oleh jaksa eksekutor. Penundaan tanpa alasan hukum yang jelas tentunya dapat menimbulkan dugaan adanya ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum. Komisi Kejaksaan selama ini juga telah meminta agar Kejaksaan segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana eksekutor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tidak boleh tertunda karena keterlambatan eksekusi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Oke, iya. Ini kan norma-norma yang kemudian Anda sampaikan. Tapi apa sesungguhnya jawaban dari Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini? Tentu Komisioner Kejaksaan kan sebagai pengawas Kejaksaan juga memiliki data terkait hal itu. Boleh kemudian diinformasikan kepada kami? Ya, tentunya kita juga sudah melakukan upaya, diantaranya melakukan kunjungan langsung ke Kejari Jakarta Selatan, dan sudah mendapatkan respon bahwa mereka sudah melakukan upaya langkah hukum mulai dari pelaksanaan putusan dengan prosedural, menerbitkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi, kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan. Karena 6 kali pemanggilan? Ya. Oke, ini data baru nih. 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya? Betul. Oke. Karena memang aktnya yang berbeda-berbeda. Ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat. Iya. Tetapi kemudian tidak menemukan. Faktanya hingga saat ini belum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Oh, gimana? Tidak bisa mengeksekusi seorang terpidana karena yang bersangkutan, seorang terpidana tersebut tidak memenuhi panggilan eksekusi, begitu? Betul, karena memang yang bersangkutan juga belum diketahui alamatnya di mana, karena memang kita sudah berkirim surat ke tempat tersebut. Tapi begini, ini kan tentu pernyataan yang mungkin akan banyak jadi pertanyaan. Kalau kasus korupsi bisa, kasus terorisme bisa eksekusinya, kenapa kasus ini tidak bisa, tidak ditemukan dan menunggu kedatangan seorang terpidana?
Artinya kita juga sudah mendorong itu, melakukan upaya misalnya dengan pihak intelijen. Nah, kita mendorong itu, dan memang faktanya sejauh ini belum berhasil dieksekusi, dan itulah yang menjadi analisa kita. Dalam waktu dekat juga kita akan memanggil pihak jaksa eksekutor untuk ke Komisi Kejaksaan mempertanyakan hambatan-hambatan apa yang sedang ditemui oleh mereka. Ya, ini kan tidak menjadi isu yang rakyat bersuara juga tidak mengangkat isu ini sekian lama, tapi kemudian ketika ada pertanyaan masyarakat yang begitu besar, tentu juga ini menjadi perhatian yang seharusnya juga sama diperhatikan oleh Komisi Kejaksaan dan juga tentu Kejaksaan Agung. Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada Anda, Pak Komisioner, ada apa sesungguhnya sehingga publik bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, sebenarnya yang Anda melihat ini, sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal? Itu juga kita sedang tanyakan ke kejaksaan gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Tentunya ada kejanggalan. Kejanggalan, oke. Komisioner Kejaksaan, saya boleh mengatakan ini ya, Komisioner Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan Agung belum mengeksekusi seorang terpidana adalah sebuah kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan, oke. Dan akan ditanyakan. Baik. Ada pertanyaan mungkin Bung Hozin atau? Saya Oke, silakan Pak Suhadi dulu. Terima kasih. Atau memang tidak perlu dieksekusi karena ada hal baru misalnya. Silakan aja. Tidak, saya hanya mau menjelaskan bahwa berkaitan dengan masalah eksekusinya Pak Sil, itu kan menurut ketentuan hukum harusnya sudah dinyatakan daluarsa. Daluarsa. Ya, daluarsa. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Alasannya? Karena sudah lebih dari 2 tahun. Sebab kalau kita melihat, sebentar, kalau kita melihat dan kita memahami dari pasal 84 ayat 3, itu jelas kok. Ancaman menjalankan hukuman pidana ya, itu harus lebih rendah berkaitan dengan masalah daluarsa. Oke. Ya, jadi misalnya hukuman 1 tahun 6 bulan. Oke. Kalau lewat daripada itu, menurut pasal 3 ayat 3 tadi, itu sudah Jadi daluarsa. vonis atau kekuatan hukum tetap terhadap kasus dari Bung Sylvester ini adalah 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun penjara. Oke. Lewat daripada itu, Sekarang tidak sudah 2 dilaksanakan. tahun. Maka Ini udah 6 tahun, bukannya 2 tahun. sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ini. Maka tidak dieksekusi. seharusnya daluarsa. Oke, saya Sudah tanyakan ke daluarsa. Komisioner Kejaksaan. Apakah benar seperti itu, Pak Komisioner? Kita tidak sepakat dengan penilaian tersebut ya, tapi ya sah saja kalau dia. Sebentar. Barangkali mungkin saya mau jelaskan. Sebentar Pak. Di mana tidak sepakatnya, Pak Komisioner? Ya, kita melihat dalam hal ini kuatan putusan itu harus segera dieksekusi dan tidak ada penghalang pelaksanaan eksekusi tersebut. Tadi klausul apa yang Anda sebutkan tadi? Di KUHP atau apa? Di KUHP itu jelas ya. KUHP. Pasal 84 ayat 3 ya, itu jelas sekali ya. Dikatakan daluarsa itu dia harus lebih ya rendah dari masa Oke. masa hukuman Pasal yang 80. dijatuhkan. Pasal Hukuman yang Pasal dijatuhkan. berapa? Masa. Enggak, pasal berapa tadi KUHP? Pasal 84 ayat 3. Ayat 3 KUHP. Ya, betul. Silakan Pak Komisioner. Sebentar, Pak. Silakan Pak Komisioner. Ya, kalau menafsirkan seperti itu silakan aja kami. Enggak, ini bukan pasal penafsiran. Itu jelas sekali kok dalam pasal 84 ayat 3 itu jelas ya. Dikatakan seperti itu. Jadi bukan pasal penafsiran. Gitu. Jadi kalau dikatakan ini pasal penafsiran itu salah ya. Apalagi kita menemukan juga dari berbagai pendapat, terutama R. Susilo itu juga mengatakan ya, masa daluarsa itu ya itu dihitung dari masa penjatuhan pidana, bukan kepada daluarsa penuntutan, bukan seperti itu. Ini yang harus dipahami dalam konteks pasal Ujinya apa sih Pak? Boleh nggak Pak? Bapak punya ini nggak? Punya redaksinya seperti apa? Ada. Oke, nanti sambil dicari ya. Silakan Pak Komisioner. Ada pertanyaan. Boleh, silahkan dibuka. Oke. Silahkan dibuka pasalnya. Sudah dikirimkan? Ya. Sudah. Oke, Ya. sudah dikirimkan, boleh ditampilkan di layar kita biar kita buka sama-sama. Supaya bisa jelas, kita sama-sama jelas. Iya. Saya akan jelaskan lebih panjang berkaitan Sudah bisa? dengan masalah Saya minta produser untuk aturan-aturan menyampaikan. ini. Sudah bisa? Halo? Sudah bisa?
Cuman kalau setiap orang terpidana terus lari terus nunggu daluarsa gini ya rusak Oke. bangsa Oh, ini. kecil sekali. Jangan salah juga Mas Roy. Ini udah 6 tahun. Pasal 84. Iya. Yang mana? Selama ini kan baru kali ini. Ayat ketiga. Boleh sini, Pak. Yang mana nih? Coba besarin yang ayat 3. Ini nggak bisa besar kayaknya. Ayat 3. Pasal 84 Ayat 3. ayat 3. Tulisannya apa ini? Nggak kebaca, Pak. Kecil banget. Baca ya. Ada nggak? Atau bacain dari handphone aja nggak apa-apa. Ini ada nih, kelihatan ini kok. Saya nggak bisa baca segitu. Tenggang waktu daluarsa. Itu pasal 85 Pak. Pasal 84 kan? 84. 84 ini Oh, iya, ayat 3. 84. Ini nih. Tapi nggak kebaca. Silakan dibacain Pak, situ Pak. Mas Kosin mungkin Atau saya bacakan sini. Tolong baca ya. Bagaimanapun juga ini pasal 84 ayat 3 ya. Kalau itu ayat 3 ya. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Saya ulangi ya. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ya izin. Tolong baca Kewenangan pasal 84 ayat 1 saya bacakan nih. 1 2 3 ya. Pasal 84 ayat 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Betul, ya. Oke. Pasal 84 ayat 2. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiganya. Nah, itu saya mau masuk ke situ. Sebentar. Ya. Bentar, saya jelaskan. Pasal 3, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, wewenang menjalankan pidana Mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana. Dalam kasus Sylvester itu penuntutan pidana itu 2 tahun. Tambah dengan sepertiga berarti cuma tidak sampai 3 tahun. Ya, Artinya oke. sudah kadaluarsa. Oke, di 84 ayat 2. Ditambah dengan ayat yang ketiga. Oke. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang kan? Tidak. Artinya sudah lewat ini waktunya. Tidak boleh kurang misalnya 1,5 tahun ya tidak boleh di bawah 1,5 Ya, tahun. betul. Kalau di atas boleh dong kan nggak disebutin. Iya. Ya, tapi ayat Gini, yang kedua bentar, baca. bentar. Ayat yang kedua. Enggak, ya oke gini. Saya Ayat ingin 2 jelas merinci itu, Bang Aiman. Tuntutan pidana. Bentar, yang 84 ayat 2 itu untuk kejahatan tertentu lah percetakan segala macam lamanya 5 tahun. Kejahatan lainnya sama dengan daluarsa bagi penuntutan pidana Tambah ditambah sepertiga. Oke, artinya kalau 6 tahunan mengatakan udah lewat. Tapi kalau pasal 84 ayat 3 harusnya masuk. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Artinya tidak boleh di bawah 1,5 tahun. Kalau di atas mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun boleh dong 84 ayat 3. Tidak boleh kurang dari Baik. persoalan sekarang. Nih Bung Aiman ya. Ayat Izin, 2 aja. Bang Aiman. Oke. Dia memasalahkan ayat 2 nih. Ya, saya menjelaskan saya lagi nih ya. Kejahatan-kejahatan lain lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana. Ya. Sylvester itu dituntut 2 tahun. Tambah sepertiga berapa? Enggak sampai 3 tahun. Berarti kadaluarsanya kurang dari 3 tahun. Sudah kadaluarsa 6 tahun. Iya, iya. Begini. Penuntutan ditambah sepertiga jadi sekitar berapa tuh? 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ya. Nah, ini 6 tahun udah. Iya, Oke. izin. Lewat dong. Silakan Bung Osin. Jadi begini, janganlah kemudian kita memberikan statement Jaksa Agung itu bodoh gitu loh. Kalau penafsiran ini benar, nggak ada perintah dari Jaksa Agung untuk eksekusi. Itu satu. Saya masuk ke sistematikanya ya. Jangan seperti itu. Enggak, saya masuk ke sistematikanya. Ya. Makanya saya menilai begitu, gitu. Substansinya adalah demikian. Jadi begini ya, menafsirkan sebuah pasal itu harus sistematis, jangan secara gramatikal saja. Benar tadi ada penjelasan gramatikal, tapi harus sistematis. Kita lihat pasal 84 ayat 2 junto pasal 78. Pasal 78 itu mengatur tentang daluarsa penuntutan. Di situ ada layer-layer. Kalau dia kurang dari 3 tahun, maksimum pasal penuntutannya itu 6 tahun maksimumnya. Kalau dia lebih dari 3 tahun, pasalnya tuntutan maksimumnya ini bukan dituntut di pengadilannya, itu adalah 12 tahun. Saudara Sylvester Matutina itu divonis 1,5 tahun dari pasal yang maksimum tuntutannya adalah 4 tahun. Pasal berapa?
311 KUHP, itu maksimumnya 4 tahun. Jadi dihitungnya dari pasal 311 KUHP, ancaman maksimumnya adalah 4 tahun. Bentar. Dia masuk layer kedua 3 tahun. Berarti yang 3 tahun itu maksimum daluarsa penuntutannya adalah 12 tahun. Nah, kita masuk ke pasal 84 ayat 2. Daluarsa pemidanaan di ayat 2 itu dijelaskan adalah sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan pasal 311 KUHP adalah 12 tahun ditambah sepertiganya 4 tahun. Berarti totalnya adalah 16 tahun. Nanti kalau itu. Sylvester tahun Itu salah, itu 2035 seperti itu. ketemu di sini baru dia 16 tahun gimana menyatakan. hitungannya tadi? Ya, sebentar bro. Bentar. 16 tahun gimana hitungannya tadi? Nah, jadi begini 16 tahunnya itu dari pasal 84 ayat 2, daluarsa untuk pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Ya. Karena Tapi kan, ancaman bentar, penuntutan ditambah sepertiga jadi 2 sepertiga tahun 8 bulan. bukan, penuntutan itu dari pasal 311 maksimumnya berapa? 4 tahun. 4 tahun itu diatur di pasal 78 itu maksimum daluarsanya ada 12 tahun. Jadi 12 tahunnya tambah sepertiganya. Mengacu pada 4. pasal sebelumnya. Iya, dikaitkan Bukan begitu. pada kasus per kasus. Iya, Bang Iman, tidak. Jadi izin. bukan dihitung dari vonisnya, Oke. bukan dihitung dari tuntutan jaksa, tapi maksimum tuntutan dari pasal itu. 311 KUHP maksimumnya 4 tahun, daluarsanya 12 tahun, pasal 84 ayat 2 berarti daluarsanya adalah daluarsa penuntutan tambah sepertiga. 12 tahun Bang tambah Iman, 4 tahun, izin. 16 tahun. Di mana daluarsanya? Kita dibikin bodoh. Sabar bro. Ya, pasal 78 itu soal penuntutan, nggak ada hubungan dengan Makanya pidana, pasal nggak ada pemidanaan hubungan. tidak sama dengan penuntutan ditambah Nggak ada. sepertiga. Dengar dulu, ini- Dihitung ini 16 pasal khusus, begitu. pasal khusus 84 ya sudahlah, khusus. Jaksa Agung dianggap Buat bodoh pidana apalagi saya. khusus. Dengar ini ya, bro. Ya, ini khusus untuk daluarsa itu pasal Saya nggak mau 84. mendengar sesuatu yang menambah saya Ayat bodoh. 2 nih, Bung Iman Aldo jelaskan ini. Ya tadi Ya kan? perbedaan penafsirannya beda. Kalau ini berdasarkan penuntutan 78 itu penuntutan. Ini bukan penuntutan, ini 84 ayat 2. Iya. karena daluarsa. Oke, jadi ini bukan khusus kasus per daluarsa, kasus. jadi kita maksudnya. mesti pegang ini. Ada dua pendapat. Saya Harus ingin ke pegang Pak ini, bro. Komisioner Kejaksaan. Pak Bentar dulu. Komisioner. Boleh saya kasih tanggapan dulu? Ya. Nanti Pak Daki, saya ke Pak Komisioner Kejaksaan dulu. Pak Komisioner. dulu deh. Jadi sesungguhnya yang mana nih kalau kita bicara soal KUHP pasal 84 ayat 2 dan ayat 2 tadi terutama ya, soal penuntutan ditambah sepertiga. Silakan. Ya, kalau kita pada hal ini concernnya adalah terhadap eksekusi ya. Di eksekusi ini kita tidak mengenal melihat pasal itu. Kita berpendapat bahwa eksekusi ini tidak menurut daluarsa. Eksekusi tidak mengenal daluarsa. Salah itu. Ya, Oke, benar. Oke, silakan. ya seperti itu ada. Kalau memang itu silakan menempuh jalur hukum kan seperti itu ada, Pak. Menempuh jalur hukum maksudnya PK atau seperti apa? Ya, kalau mau PK silakan PK. Oke. Gitu, Pak. Artinya memang dan PK itu tidak menghapus eksekusi. Eksekusi sudah tidak ada penghalang lagi mau PK mau yang lainnya. Oke. Saya tanya terakhir Pak Komisioner, kapan akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung terkait hal ini? Di minggu depan. Minggu depan. Ini masih hari Selasa. Apa yang ingin disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung? Ya tentunya satu tetap mendorong untuk segera dilakukan eksekusi, kemudian kaitannya kendala-kendala tentunya akan kita analisa. Baik, silakan Pak Suhadi. Ya. Jadi begini, kalau kita memahami dari pasal 84 ayat 3, itu jelas sekali kok. Itu bukan masa penuntutan, tapi penjatuhan hukuman atau yang disebut dengan vonis. Itu jelas sekali di situ. Jadi vonis itu ya itu akan menjadi ukuran berkaitan dengan masa daluarsa. Ya, kalau seandainya vonis itu misalnya 1 tahun 6 bulan itu tidak dieksekusi, ya mungkin kalau sudah sampai 2 tahun 3 tahun itu sudah dikatakan daluarsa, itu nggak boleh lagi dieksekusi. Itu jelas sekali kok dalam pasal 84 ayat 3. Jadi konsennya di situ gitu. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada daluarsa berkaitan dengan eksekusi, itu tidak benar. Karena undang-undang mengharuskan seperti itu. Ada peraturan-peraturan dan kita harus tunduk kepada peraturan. Karena negara kita ini negara hukum. Jadi kalau seandainya misalnya dilakukan dengan cara sembarangan, ini namanya melanggar hukum. Negara hukum nggak boleh ada pelanggaran yang Tapi kan disebut Kejaksaan pelanggaran sudah hukum. menyatakan bahwa akan melakukan eksekusi. Artinya akan ada upaya hukum dari pihak Bung Sylvester. Sebetulnya kan bukan lagi upaya hukum. Karena kalau masih ada kita PK. melihat pada parameter undang-undang itu jelas sekali kok, ya.
Tidak ada tafsir di dalam pasal 84 ayat 3. Tidak ada tafsir. Itu berkaitan dengan putusan. Baik. Masa menjalani Meskipun pendapat Anda berbeda dengan Komisi Kejaksaan, pendapat Anda saya berbeda. bukan pendapat saya, ini undang-undang. Iya, tapi kan kalau pendapat saya berbeda. Itu pendapat yang Anda yakini atau pemahaman yang Anda yakini berbeda dengan Komisi Kejaksaan, berbeda dengan pihak Kejaksaan. Nanti kita akan tunggu. Tapi yang saya ingin tanyakan terkait dengan permohonan maaf dari Bung Sylvester ke Pak Yusuf Kala. Betul telah terjadi? Ya, begini, Bung Aiman. Pertanyaan itu betul telah terjadi? Ya, Bung Sylvester ini kan saudara saya, keluarga saya. Masih keluarga? Ya, masih keluarga dari NTT. Saya orang NTT, beliau orang NTT. Orang NTT itu kebiasaannya kalau kita melakukan perdamaian, kita menggunakan adat. Dan waktu itu, Bung Sylvester itu membawa adat, baju adat, diserahkan kepada Pak JK, dan Pak JK itu menerima. Konsep menerima itu artinya sudah terjadi perdamaian. Kalau tidak terjadi perdamaian, sekarang kita telepon Pak JK. Benar nggak Pak JK? Langsung kita tanya JK. Nanti kita Pak JK. akan coba hubungi Bung Hamid Auludin. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dari Bersuara.